Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmin amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah semoga yang hadir di sini dan juga yang nonton Allah beri kesehatan, kelancaran rezeki, dan Allah selesaikan semua masalahnya. Kita lanjutkan seperti biasa kajian kitab Al-La'la yang kemarin udah kita bahas, Nadhum 1 dan Nadhum 2. Itu isinya tentang apa kemarin? Syarat-syarat untuk menuntut ilmu. Orang mau berhasil mesti harus memenuhi berapa syarat di situ? 6 syarat. Coba kita ulangin. 1, syaratnya apa? Kecerdasan. 2, semangat yang tinggi. 3, kesabaran. 4, kebekalan. 5, 6, 7, 6. Ya. Sebelumnya kita ini mau masuk nadhum yang ke-3 dan yang ke-4. Sebelumnya kita baca dulu bareng-bareng. Suara keras ya, serentak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi fa in kana dasalin za khairin faqarin tahtadi ila tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi fa in kana dasalin fajannin sur'atan wa in kana za khairin faqarin tahtadi. Stop. Perhatikan. Dua nadham ini, saya kasih mukadimah dulu. Dua nadham ini berbicara tentang pentingnya punya teman yang baik. Pentingnya punya teman yang baik, yang soleh, yang punya akhlak, ya. Jadi ketika kita nuntut ilmu, kita mempelajari ilmu, ada beberapa persen keberhasilan kita itu yang dikaitkan dengan teman. Jadi belajar ilmu itu, kalau ingin berhasil nggak kamu? Maka keberhasilan belajar ilmu ini ada kaitannya dengan teman kita juga. Kalau kita punya teman yang semangat, insya Allah kita juga akan semangat. Kalau kita punya teman yang malas, kita juga akan jadi orang yang malas. Yang jelas keberhasilan ilmu itu berapa persennya itu juga ada kaitannya dengan teman. Jadi teman ini penting. Perhatikan. Jadi teman yang baik, teman apa? Teman yang baik dan teman yang buruk, masing-masing dari mereka itu punya dampaknya, ya. Kalau teman baik, ya dampak positifnya bagi kita ketika di dunia dan di akhirat. Kalau teman yang buruk itu ada dampak negatifnya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi dua-duanya itu punya dampak. Tapi kalau yang baik itu dampaknya insya Allah juga baik. Kalau yang buruk temannya itu dampaknya juga buruk. Dunia akhirat. Sekarang perhatikan. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Perhatikan. Ini bicara tentang pentingnya temannya, teman yang baik dan bahayanya teman yang buruk. Apa sih manfaatnya ya? Apa sih manfaatnya kalau kita punya teman yang baik? Yang ini kita bacakan hadis, lihat, perhatikan. Innama masalul jalis as-salih wal jalis as-su. Sesungguhnya perumpamaan teman yang baik dan perumpamaan teman yang buruk, kahamilil miski wa nafikhil kir, adalah seperti perumpamaan orang yang membawa minyak misek, minyak wangi, dan seperti orang yang pandai besi. Jadi teman yang baik itu kata Rasulullah bagikan orang yang bawa minyak misek, bawa minyak wangi harum.
Sedangkan teman yang buruk itu kata Rasul bagikan apa? Orang yang tukang besi. Tahu tukang besi nggak kamu? Hah? Hah? Tahu nggak? Gimana? Tempatnya panas, ya. Tempatnya apa? Panas, api kemana-mana. Kadang-kadang motong besi, ya kan? Tukang besi tahu nggak? Tukang las aja, tukang las lah gambarannya. Nggak tahu tukang besi, tahu nggak tukang las? Ada cipratannya nggak? Ya kan? Cipratan apa namanya? Bara-bara apinya itu kan? Terus ada asap-asapnya nggak? Bau nggak itu? Bau kan? Kalau kamu lihat kira matanya sakit nggak? Sakit nggak kalau kamu liatin? Sakit kan? Jadi kata Rasulullah, teman yang baik itu adalah bagikan orang yang bawa minyak misik, dan teman yang buruk adalah bagikan orang yang tukang besi. Fahamilul miski imma ayyuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan. Perhatikan. Kata Rasulullah, orang yang bawa minyak misik itu manfaatnya sama kamu ya. Manfaatnya sama kamu ada kalanya dia itu memberikan kamu itu minyak misik secara gratis. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saja kamu bisa beli minyak misik dari orang tersebut. Yang kedua. Yang ketiga, kamu nggak diberi dan kamu nggak beli. Kamu dapatkan wanginya. Jadi perhatikan, kalau kamu ada di sampingnya orang yang bawa minyak misik, kalau kamu berada di sampingnya mana? Siapa? Orang yang bawa minyak misik, maka kamu akan dapatkan manfaatnya. Manfaatnya apa? Satu tadi apa? Mungkin saja yang tukang bawa minyak misik tadi itu, dia akan berikan minyaknya sama kamu. Enak nggak kita dikasih? Secara cuma-cuma enak nggak? Jadi wangi ya. Yang kedua, mungkin saja kamu yang beli minyak tersebut. Atau mungkin saja, apa tadi yang ketiga? Mungkin saja kamu nggak dikasih dan kamu nggak beli, tapi kamu dapat bagian apa? Wanginya, harumnya. Begitulah namanya teman yang baik. Kalau teman yang baik, ya, kamu tuh akan dapat manfaat dari dia. Kamu akan dapat manfaat dari dia. Manfaat di dunia, manfaat di akhir. Di dunia manfaatnya apa? Kamu punya teman yang baik, manfaatnya apa? Satu, kamu jadi semangat. Jadi apa? Semangat. Yang kedua, kamu jadi orang tertib gitu. Jadi orang apa? Tertib, nggak niko-niko orang yang nggak jelas itu. Di hidupnya jelas gitu. Paham ini? Yang ketiga apa lagi manfaatnya? Kamu akan bisa tolong menolong, bantu membantu dalam kebaikan. Tapi kalau temannya jahat, itu nanti kita bahas setelahnya ya. Itu di dunia. Ketika di akhirat, nanti kamu juga akan bisa saling mensyafaati. Paham ini? Jadi teman itu, teman yang baik ya, di samping di dunia kita dapat manfaat dari dia, kita dapat nasihat dari dia, dapat support dari dia, ya, dukungan dari dia. Di dunia itu, di akhirat nanti kita akan dapat syafaat dari dia. Bisa saling mensyafaati. Paham ini? Nah, kalau temannya buruk itu gimana? Ingat, perhatikan kata Rasulullah nih. Wa nafikhul kir imma ayyuhriqa siyabaka wa imma an tajida minhu rihan khabisatan. Sedangkan orang yang pandai besi, tukang las lah gampangannya kalau kamu bingung, tukang las yang besinya dipotong, ya kan macam-macam pakai gerinda itu. Gerinda apa? Alat potong itu kan. Kan asapnya banyak itu. Bisa dibayangkan nggak? Lihat kata Rasulullah nih. Kalau kamu ada di sampingnya, imma ayyuhriqa siyabaka. Bisa saja dia pandai besi itu membakar baju kamu. Kalau kamu di sampingnya kamu dibakar bisa-bisa. Kalau dia nggak dibakar dia baik misalnya ya. Tapi apa? Ada dampak yang lain. Wa imma an tajida minhu rihan khabithatan. Kamu bisa mencium bau yang tidak sedap, ada asapnya dan lain sebagainya itu kan. Mata kita sakit melihatnya. Paham ini? Jadi kita berdampingan bersampingan dengan orang-orang yang buruk, ya, orang-orang yang jahat, yang nggak baik akhlaknya, itu bisa memberikan dampak negatif pada kita di dunia maupun di akhirat. Di dunia dapatnya apa? Kamu jadi orang yang jahat seperti dia juga. Kalau dia malas ya kamu jadi ikut malas. Kalau dia oon, maka kamu ikut oon juga. Dia nggak sholat ya kamu ikut nggak sholat. Yang jelas berteman dengan orang yang baik itu memberikan pengaruh positif di dunia maupun di akhirat.
Dan berteman dengan orang yang buruk itu juga memberikan dampak negatif di dunia maupun di akhirat. Juga perhatikan kata Rasulullah dalam satu hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Sungguhnya seseorang itu bergantung dengan agama temannya. Maka maka hendaknya salah seorang dari kalian itu melihat siapa yang dia temani. Siapa yang dia temani. Kalau agamanya bagus, kau pengen lihat agama seseorang nih. Misalnya Rizky, ya. Kau pengen lihat tuh, dia orangnya baik nggak akhlaknya, agamanya bagus nggak dia. Cukup melihat temannya. Kenapa ngelihat temannya? Lihat temannya itu baik nggak? Agamanya kuat nggak dia? Kenapa ngelihat temannya? Karena si Rizky umumnya orang itu kalau teman sama temannya pasti akan ikuti. Kalau temannya baik, insya Allah dia juga baik. Almaru ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Paham ini? Nah, ini juga ada ayat Al-Quran, perhatikan ya, ini penting ini. Bahkan karena saking pentingnya, jadi Nabi itu menekankan dalam hadis-hadisnya, dan juga Allah menekankan dalam Al-Quran, bahayanya, tentang bahayanya punya teman yang buruk. Perhatikan ayatnya. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya laitani lam attakhidhu fulanan khalila. Laqad adallani anidh dzikri ba'da id ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Wa yauma ya'adudz zalim. Pada hari kiamat, di hari orang-orang zalim itu menggigit ala yadaihi tangannya. Jadi orang zalim, orang-orang yang jahat ya, orang-orang yang ketika di dunia itu maksiat, mereka itu akan gigit tangan atau gigit jari lah. Yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Mereka akan berkata apa? Kalau seandainya saja dulu saya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu saya akan selamat. Tapi saya nggak ngikuti Rasulullah. Ya laitani lam attakhidhu fulanan khalila. Waduh, alangkah sedihnya saya, alangkah celakanya saya. Seandainya saja saya itu nggak jadikan dia itu sebagai teman gitu. Paham kan? Jadi ketika di akhirat teman yang buruk itu akan jadi penyesalan, akan menjadi kerugian bagi kita. Paham nggak? Kenapa dia mengatakan kayak gini? Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Waduh, alangkah celakanya saya. Coba dulu saya itu seandainya nggak jadikan dia itu sebagai teman dekat gitu loh. Laqad adallani anidz dzikri. Sungguh dia telah melalaikanku dari Al-Quran, dari zikir, ingat Allah. Ba'da idh ja'ani, ketika zikir itu Al-Quran itu telah datang kepadaku. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Perhatikan santri-santri semua. Jadi teman yang buruk itu ya, bukan hanya di dunia bahayanya, tapi di akhirat juga akan jadi penyesalan. Maka mumpung kita sekarang masih ada di dunia, kamu sekarang jadi santri ya, kamu kalau pilih teman, pilihlah yang baik. Jangan pilih teman-teman yang buruk. Insya Allah kalau kamu temannya baik, kamu akan jadi orang-orang yang sukses ketika belajar. Kalau saya mau cerita nih, ya, banyak teman-teman saya dulu tuh orang-orang pintar. Banyak orang-orang pintar. Hafalannya cepet, ya, cerdas. Kalau nangkep itu IQ-nya lebih cepat gitu. Tapi karena pergaulan yang mereka nggak dijaga, mereka gaul aja dengan sembarangan orang. Akhirnya apa? Penurunan. Akhirnya boyong mondoknya. Nggak selesai. Paham ini? Orang-orang yang biasa, cuman dia jaga dirinya, terus dia semangat, dia cari teman-teman yang bagus, akhirnya jadi banyak prestasinya, akhirnya selesai mondoknya. Paham ini? Jadi keberhasilan mondok itu ya, cari ilmu, di antara persenannya itu ada juga kaitannya dengan teman. Di samping orang tua, di samping dengan harta dan lain sebagainya, suasana itu ya, di antara ada dengan teman. Lanjut, perhatikan nazomnya. Itu sekilas tentang muqaddimah, pentingnya punya teman yang baik. Lalu bagaimana nih sekarang? Bagaimana cara biar kita dapat teman yang baik? Ayo, ada yang tahu nggak caranya gimana? Lihat nazomnya. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Ya. Sebenarnya saya itu kalau saya sendiri ya paling condong itu bukan wasal an qarinihi. Wa absir qarinahu. Apa? Wa absir
qarinahu. Jadi ke dalam majelis ini kita ganti aja lafadznya ya. Lebih enak kayaknya, lebih mudah dipahami bagi saya sendiri. Melihat ada kitab ta'lim muta'allim dengan syarahnya 3 itu semua kata-katanya wa absir qarinahu. Jadi gimana lafadznya? Anil mar'i la tas'al wa absir apa? Qarinahu. Anil mar'i, mengenai seseorang, la tas'al, janganlah engkau bertanya. Mengenai keberadaan seseorang, ya, itu kamu gak usah tanya dia itu baik atau buruk, gak usah tanya. Dia itu baik apa enggak ya? Dia juga enggak? Gak usah ditanyakan itu. Wa absir qarinah. Tapi kalau kau pengen tahu dia baik atau enggak, lihatlah temannya. Wa absir, dan lihatlah qarinahu, temannya. Jadi kalau kamu pengen tahu ya, pengen dapat teman yang baik, ya, kamu tuh gak usah tanya-tanya sama orang itu gimana si Rizky, itu gimana si Habib, ini gimana Hafid. Gak usah tanya itu dia orang baik atau enggak. Gak usah tanya itu. Cukup kamu lihat apa? Siapa yang menjadi temannya. Kenapa kamu cukup melihat temannya? Lihat nadam selanjutnya. Fa innal qarina bil muqarini tadi. Fa innal qarina apa artinya? Fa innal qarina bil muqarini tadi. Iya. Jadi dengan kamu melihat temannya aja, kamu bisa gambarkan si Hafid, si Rizky, si Habib, semua itu teman-teman kamu itu baik atau tidak. Kenapa? Karena teman itu akan mengikuti temannya. Seseorang itu akan mengikuti temannya. Kalau temannya baik, dia akan jadi ikut baik. Kalau temannya buruk, dia akan jadi buruk. Sekarang gini pertanyaan. Kalau kita udah ngelihat nih, misalnya Hafid, siapa? Hafid. Hafid itu temannya sama si A misalnya ya. A itu buruk temannya gitu ya. Si Hakim itu temannya dengan si B itu yang baik. Kalau kita udah lihat tuh, temannya buruk, temannya baik. Terus kita ngapain? Lihat nadam selanjutnya. Fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan. Kalau temannya itu adalah teman orang yang buruk, fa in kana, maka jika adanya apa siapa? Iya, itu siapa maksudnya? Temannya, ya. Jika ada temannya itu, dasyarin adalah orang yang buruk. Fajannibhu sur'atan, maka jauhlah olehmu orang tersebut sur'atan dengan segera. Jadi kalau kamu dapati teman dia itu buruk, kamu jauhin dia tuh, ya. Karena pasti dia juga buruk. Ini kamu pengen tahu nih Hafid nih baik atau enggak? Lihat temannya. Kalau temannya buruk, ya, kamu gak usah ragu-ragu lagi bahwa juga Hafid tuh jadi orang yang buruk. Kenapa? Karena umumnya dia bisa berteman tuh kenapa? Ya karena hatinya sambung. Ya akhirnya dia ngikuti temennya, kurang lebihnya gitu. Paham ini? Wa in kana dza khairin faqarinhu tadi. Kalau itu temannya adalah teman yang baik, kayak Hakim tadi berteman ke B itu baik orangnya, faqarinhu tadi, maka engkau bertemanlah dengan si Hakim, tadi engkau akan dapat petunjuk. Perhatikan teman-teman semua. Dalam kitab ta'lim muta'allim ini, ya, Syekh Az-Zurnuji itu bilang apa? Dalam satu bab khusus, ini saya perhatikan nih. Lihat sebentar ya. Penting. Wal akhlaq muta'addiyatun wal mujawarah mu'assirah. Masih ingat nggak? Pelajaran kelas 3 itu. Wal mujawarah mu'assirah. Bersandingan itu bisa memberikan dampak, ya. Ingat, bersandingan itu bisa memberikan dampak, baik dampak negatif maupun dampak positif. Contoh misalnya, kalau ada apa ya contohnya? Apa contohnya misalnya nih? Ya saya contohkan ya, kamu manusia aja lah ya. Bahwasanya bermujawarah, bersandingan itu bisa berikan dampak positif atau negatif. Bersantung siapa kamu bersandingan dengan siapa gitu loh. Kalau misalnya nih, kamu tuh hari-harinya bersandingan terus dengan orang-orang yang suka nyanyi, gampangannya. Suka apa? Nyanyi apa misalnya? Jantungku bergetar ketika melihat kamu, kan gitu kan. Kira-kira kamu tuh yang sampai ikut nyanyi juga nggak? Ikut nyanyi kan? Sampai, kalau nggak ikut nyanyi mungkin kamu nggak hafal nyanyiannya gitu. Kamu mungkin nggak hafal nyanyiannya. Ya mungkin kamu kepalanya ya ngangguk-ngangguk sambil goyangkan kaki kan gitu kan. Pengaruh nggak? Berikan pengaruh nggak? Berikan pengaruh. Contoh lagi misalnya, teman kamu lagi hafalan Quran tuh, semangat dia. Oh, dengan bersuara. Kira-kira kamu sampingnya tuh
malas-malas nggak? Saya yakin kamu samping itu semangat, ya kan? Wal mujawarah mu'athirah. Bersandingan itu berikan dampak negatif maupun positif. Tergantung kita bersandingan dengan siapa. Kalau bersandingan dengan orang-orang yang baik, maka kita akan dapat dampak yang positif. Kalau dia bersandingan dengan orang-orang yang buruk, kita akan dapat dampaknya negatif. Perhatikan santri-santri semua. Kalau kamu ingin berhasil, di antara syaratnya apa? Perlu cari teman yang baik. Teman-teman yang semangat. Perhatikan, ini ada arahan dari Syekh Al-Jurnuji. Teman yang gimana sih yang kita perlu ikutin? Yang perlu kita jadikan teman? Nih, lihat. Wa amma ikhtiyarus syarik, adapun memilih teman, fayambagi ayakhtaru al-mujiddah. Santri hendaknya memilih teman, satu kriterianya apa? Semangat. Kalau cari teman tuh teman yang gimana? Semangat. Satu. Yang kedua, wal wari'ah, punya teman yang waro. Apa definisi waro? Masih ingat? Iya. Dia menjaga dirinya dari perkara subhat, haram, makruh. Aslinya ya menjaga dirinya dari perkara haram, makruh, subhat. Itu orang yang waro. Jadi kalau pilih teman, satu, jadi apa tadi teman yang gimana? Teman yang semangat, jangan malas-malas. Yang kedua, cari teman apa? Yang waro. Yang ketiga, perhatikan. Dia punya karakter yang lurus, punya karakter yang baik, bukan perusak gitu orangnya. Bukan nakal. Paham kan? Kalau cari teman tuh jangan yang nakal. Kadang-kadang ada teman itu apa? Kalau ngomong itu apa misalnya? Kata-kata hewan dari A sampai Z itu keluar. A, B, C, D sampai Z itu keluarnya semua tuh. Paham ini? Itu kan punya karakter yang enggak baik. Nah, jadi yang ketiga harus punya teman yang karakternya itu normal gitu loh. Ya. Bukan orang-orang yang perusak, kasar, sahibul taba al-mustaqim. Itu yang ketiga. Yang keempat, wal mutafahim. Orangnya itu ya cerdas lah. Orangnya apa? Cerdas. Ada 4 tadi. Ciri khasnya satu apa? Cari teman yang semangat. Yang kedua, wara. Yang ketiga, apa? Ketiga apa lagi ya? Punya karakter atau sifat tabiat yang baik, nggak pemarah orangnya, nggak macam-macam tadi. Yang keempat, cerdas. Lah, Imam Syekh Al-Jurnuji juga ngasih tahu ke kita, wa yafirra minal kaslan wal mu'attil wal miksar wal mufsid. Hendaknya santri menjauhi, ingat, wa yafirra, farra yafirru. Apa artinya farra yafirru? Lari, tahu lari kan? Jadi betul-betul kata saya jauhi secara maksimal teman-teman yang punya karakter ini. Satu, pemalas. Satu apa? Malas. Saya yakin semua santri ini semangat semua. Amin. Yang kedua, pengangguran, suka nganggur gitu, ngayal, ambil duduk di depan teras ya, ambil nggak tahu ngapain gitu, sukanya nganggur-nganggur. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal miksar, teman yang banyak ngomong, ngerumpi aja isinya. Ustadznya ngomong nih, tengah-tengah ngomong ustadznya pun dia ngerumpi, saking banyaknya ngomong gitu. Loh, ketawa. Paham ini? Itu jadi teman yang banyak ngomong itu ditinggalkan. Yang ketiga, yang keempat, mufsid, teman yang suka ngerusak. Sukanya ngerusak aja dia. Nah, itu juga ditinggal. Yang terakhir, yang kelima, Fatan, teman yang suka menyebarkan fitnah. Jadi ada 5 karakter teman yang harus kita tinggalkan, yang diarahkan oleh si Al-Jurnuji. 1, apa tadi karakternya? Malas, pemalas. 2, pengangguran. 3, banyak ngomong. Yang keempat, perusak. Yang kelima, banyak menyebarkan fitnah. Coba ulangin. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya Al-Jurnuji berikan arahan. Kalau berteman tuh cari yang punya karakter 4 ini. 1, 2, 3. Karakternya lurus, baik ya. Orangnya itu nggak neko-neko, itu orangnya nggak pemarah, nggak ngomong kasar. Kadang-kadang ada orang gitu kan, nggak perusak. Yang keempat apa?
cerdas. Insyaallah. Paham semua ini? Ya, stop. Semoga yang sebentar ini menjadikan kita ini semakin ya semangat dan cari teman yang terbaik. Semoga yang waktu yang sebentar ini ya ini jadi pelajar bagi kita, pentingnya cari teman yang baik. Bahayanya cari teman yang buruk. Kita akhiri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.